Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Puji nama Tuhan, mari di Arpis kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat saat ini, waktu ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami di Arpis GBI Lebak Wangi. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi, presiden, wakil presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun, kami berdoa dalam nama Anak Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan, biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan kedua wakilnya, gembala rayon di rayon 9, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Anak Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, dimanapun mereka pelayanan, kami percaya tanda-tanda heran Tuhan nyatakan. Banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Anak Tuhan Yesus. Aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang pelayanan hari ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini. Layakan, kuduskan kami untuk kami memberikan yang terbaik. Berikan kami hati untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dari tempat ini buat semua anak-anak muda GBI Lebak Wangi, di Arpi Lebak Wangi. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, bahkan anak-anak SMP juga Tuhan berkati. Kami percaya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kegerakan rohani akan terjadi atas GBI Lebak Wangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Perlengkapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di Arpi GBI Lebak Wangi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama katakan amin. Dalam satu tubuh kami bersatu.
sebentar kami ingin memuji dan bersorak-sorak ya Bapa. Kiranya pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami ingin mendengarkan sharing pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah DRP GBI Lebak Wangi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh datang kepadamu, kami boleh merasakan kasih-Mu, dan saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu, sampaikan kepada kami Tuhan. Kerinduan hati kami mengerti akan firman-Mu dan urapi kami semua dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya. Kami menerima berkat yang daripada-Mu melalui firman yang kami dengarkan dan kami bagikan. Urapi hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Luar biasa, bukan seperti yang biasa, tetapi luar biasa di dalam krisis saat ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi dunia merasakan semua berada di dalam ketakutan, khususnya di dalam pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi pandemi atau menjadi momok bagi semua. Untuk itu pada saat ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita menghadapi ketakutan di masa yang tidak menentu ini. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang merasakan ketakutan? Tapi saya percaya bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan. Merasa khawatir atau perasaan cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin masalah keuangan atau finansial, masalah pekerjaan, masalah pribadi, anak-anak muda dalam studi, atau kalau kami sebagai orang tua, mungkin juga ada kebimbangan bagaimana menghadapi anak-anak kami, masa depan mereka bagaimana, nanti bekerja di mana, jodoh mereka bagaimana, pergaulan anak-anak kita bagaimana, atau mungkin juga untuk anak-anak muda atau kita semua ada perasaan tidak aman atau was-was sehingga menimbulkan perasaan takut untuk beraktivitas. Atau mungkin saat ini ada saudara yang mengalami bullying atau dibully di tempat sekolah atau di tempat kuliah, dan itu membuat perasaan was-was, tidak diakui oleh teman-teman, dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh setiap manusia. Tahukah saudara bahwa ketakutan itu dipakai oleh iblis sebagai senjata supaya anak-anak Allah tidak merasakan kasih Bapa, tidak merasakan sukacita yang disediakan Allah untuk kita semua. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Memahami kasih Tuhan adalah penangkal rasa takut. Tuhan ingin kita tahu betapa Dia mengasihi kita dan ingin menolong kita. Pertanyaannya, bagaimana respon kita
bila kita sedang berada di dalam tekanan atau boleh dibilang badai kehidupan saat ini. Badai ini bukan hanya di Indonesia saja, bahkan menjadi momok bagi dunia. Mungkin sebagian dari kita karena merasa mampu, baik dari keuangan maupun secara spiritual, berusaha sekuat tenaga dengan akal, pikiran, dan cara mereka. Ada juga yang takut, bingung, bahkan mungkin sampai panik. Sehingga ada yang mengambil jalan pintas. Sehingga berbuat dosa. Atau kita juga dengar, ada beberapa dari mereka sampai bunuh diri. Atau mungkin juga ada sebagian dari kita karena sudah terpojok, nggak tahu bagaimana lagi, pasrah. Ya sudah, mengalir sajalah Pak. Berikut ini adalah dasar yang harus diketahui atau dimiliki sebagai anak-anak Allah bila sedang dalam menghadapi badai, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, saudara dan saya tidak sendirian. Saya ulangi, saudara dan saya tidak sendirian. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku, kata Allah, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi sekali lagi. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Menjadi orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup yang bebas dari masalah. Tetapi Dia berjanji untuk kita semua Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Tetapi Dia akan turut bekerja. Dia bekerja di belakang layar dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan dalam satu kalimat saya buat, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Allah Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi secara spiritual Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak mau pisah dengan kita. Tetapi kalau dilihat kenyataannya, banyakkan kita yang meninggalkan Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya pribadi telah banyak belajar dari berbagai macam badai atau masalah kehidupan, dan ketahuilah bahwa kita dapat mempercayai setiap tuntunan Tuhan, bahkan melalui firman Tuhan, baik yang kita baca maupun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Kita bisa mengalami kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Satu ayat yang saya dapatkan waktu saya di Thailand, pada saat saya dan istri saya sedang dalam masalah besar. Gak tahu kami harus kemana, bagaimana ke depannya, semua rencana kami seolah-olah sia-sia. Kami mendapatkan satu ayat, yaitu di Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28. Sudah banyak yang tahu, tapi saya akan bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala aktivitas kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita menjadi anak-anak yang sudah terpanggil, dipilih Tuhan. Saat kita dilanda badai kehidupan, mungkin seperti pandemi COVID-19 saat ini, mengalami hal yang tidak kita pahami, saat itulah kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yesus Immanuel, Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari menggunakan masa-masa yang sulit ini untuk kita belajar lebih lagi melibatkan Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Merasakan kasih kuasa-Nya di dalam kita semua. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yaitu saudara dan saya. Amin. Dasar yang kedua yang mesti kita ketahui. Di dalam masalah ini, di dalam setiap pergumulan kita, atasi rasa takut itu dengan iman. Poin yang kedua adalah atasi rasa takut itu dengan iman. Karena apa? Rasa takut dapat terjadi di dalam berbagai bentuk yang negatif. Dalam kehidupan seseorang, seperti rasa khawatir dan cemas, itu bisa mengakibatkan sakit penyakit. Atau ketakutan, itu bisa juga mengakibatkan kepanikan. Atau bahkan kengerian. Bayangkan, begitu berbahayanya, begitu efek negatif itu dari rasa takut bisa mempengaruhi kehidupan kita semua. Tetapi penting diketahui bahwa kita sebagai anak-anak Allah, untuk mengatasi semua ketakutan dan untuk membangkitkan iman, karena ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melalui iman ada pengharapan. Jadi mari bangkitkan iman pada saat-saat sekarang, masa-masa yang sulit ini. Iman juga memungkinkan kita untuk mempercayai hal-hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal bagi pikiran alami kita atau logika kita. Ketika saudara sedang mengalami masa sulit atau mengalami hal terburuk sekalipun yang sedang terjadi saat ini, atau mengalami trauma, mungkin kejadian yang lalu kemudian masih terbawa sampai saat ini tanpa disadari oleh banyak manusia, saya mengajak saudara, mulai hari ini, mari bangkitkan iman kita. Bangkitkan itu. Dengan mengatakan firman Tuhan setiap saat. Mungkin bisa dicatat beberapa firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini. Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat. Segala perkara bisa kita tanggung bersama-sama dengan
Tuhan. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk masa depan saya, saudara, yang penuh dengan harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, masa depan saya cerah dan saya tidak perlu khawatir. Dalam Mazmur 23 ayat 6, Tuhan sedang memelihara saya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui firman-firman Tuhan. Perkatakan itu setiap saat. Pada saat kita terpojok, pada saat kita nggak tahu mesti bagaimana. Katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Saya tidak perlu takut karena Tuhan selalu beserta saya. Amin. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan kita. Dan percayalah bahwa Dia lebih besar dari masalah apapun yang kita alami saat ini. Di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Apakah ketakutan saudara karena diancam oleh seseorang? Percayalah firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 5b tadi saya katakan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat 6-nya dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bagi saudara yang saat ini sedang terpojok dengan masalah, diancam oleh seseorang, katakan firman ini, bahwa Tuhan menyertai aku. Tuhan penolongku. Aku tidak akan takut. Siapa yang dapat melakukan kejahatan terhadap aku kalau Tuhan bersama-sama dengan kita? Di dalam kasih kuasa Tuhan tidak ada ketakutan, tetapi kenyataan hidup. Kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, pada saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, hopeless, tidak ada jalan keluar. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Percayalah, ada harapan di dalam iman. Percaya kepada Tuhan Yesus dan terima kasih karunia supaya kuasanya dinyatakan. Amin. Jadi mari bangkitkan firman iman kita melalui firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan Dia akan bekerja atas kita. Haleluya. Dasar yang ketiga bagi orang percaya adalah merasakan damai walau di tengah badai. Merasakan damai walau di tengah badai.
Yang benar saja, Pak. Gimana caranya? Di dalam Alkitab juga dikatakan, para murid-murid yang ikut bersama-sama dengan Yesus pada saat mereka menghadapi badai pun ketakutan. Benar. Tetapi Tuhan berkata, mengapa engkau tidak percaya? Kalau saya mendengar kalimat itu, mungkin pada saat kalau saya juga bersama-sama dengan Yesus seperti para murid, kalau kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, mukjizat demi mukjizat selama dia melayani, kenapa kok tidak ada rasa percaya itu kepada satu sosok yang namanya Yesus Kristus pada saat itu? Dan betul, sebelum Yesus menghardik badai itu, satu kalimat dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan saja bisa tidur dengan nyaman walaupun ada badai, kita ketakutan. Karena apa? Kita nggak percaya. Itu dengan melihat Yesus yang hidup. Bagaimana sekarang Yesus yang sudah tidak hidup? Kita menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya banyak kita lihat orang-orang percaya akhir-akhir ini banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena iman mereka kurang percaya. Saya juga dulu berpikir bahwa cara untuk memiliki kedamaian atau lepas dari segala masalah yang dulu kami hadapi Thailand, harus keluar dari badai itu. Harus keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi. Saya berusaha dengan berbagai macam cara. Saya dan istri saya membuat rencana A, rencana B, rencana C. Kami doakan. Tapi apakah itu yang menyelesaikan? Bagaimana dengan badai pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini? Bagaimana respon saudara? Bahkan ini menjadi pandemi dunia. Obatnya nggak ada. Belum ditemukan. Jangan percaya kata-kata orang yang bukan institusi yang resmi dari pemerintah atau dari yayasan atau lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah atau dunia. Kalau mereka bilang, kami menemukan obat COVID-19. Karena WHO pun belum menetapkan. Belum ada obatnya. Mereka masih mencoba. Virusnya nggak kelihatan. Jadi kita bisa ketularan dari orang yang kelihatannya sehat. Mau keluar kemana, saudara? Ketika saya merasa kewalahan di dalam menghadapi masalah-masalah hidup saya merasa jalan apapun yang kami tempuh buntu. Karena usaha saya sia-sia. Akhirnya saya pada satu titik di mana Tuhan membawa saya untuk berserah. Saya minta ampun kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Ketahuilah saudara, bukan hanya rasa aman atau damai sejahtera yang saya rasakan, tapi satu persatu masalah dan pergumulan hidup, bahkan dosa-dosa saya diampuni, dilepaskan Tuhan. Dia melepaskan saya dari belenggu dosa. Melepaskan, mengangkat keluar dari permasalahan demi permasalahan. Di dunia ini hanya ada satu pribadi yang bisa kita percayai untuk berlindung dan berharap, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, dia adalah Raja Damai. Dia Raja Damai, saudara. Dalam Yesaya 4 ayat 6 dikatakan, dia adalah pondok tempat bernaung, perlindungan dan persembunyian kita.
Pada saat kita menghadapi masalah, badai, di mana kita berlindung? Hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, dan Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal. Kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Bila saudara ada di tengah-tengah badai, jangan lari. Jangan lari cari jalan keluar seperti yang saya lakukan. Tapi hadapi badai dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan, bukan satu kebetulan. Saya dapatkan ayat tadi Roma 8 ayat 28. Dan Matius 11 ayat 28 ini. Yang terus memberikan kami kekuatan. Karena janjinya apa? Marilah kepadaku, kata Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ketahuilah saudara, janji Tuhan itu ya dan amin bagi orang percaya. Percaya saja, walaupun kita nggak bisa melihat, walaupun belum kita merasakan. Ketika kita datang kepadanya, duduk bersimpuh, mengangkat tangan, Tuhan, aku nggak mampu lagi. Mungkin kita menyanyikan lagu walaupun dalam kesusahan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin saudara. Atau mungkin kita diingatkan kebaikan dan kasih Bapa yang sudah kita alami. Bapa yang sudah memilih dan menyelamatkan kita. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Amin saudara. Ingat, semua kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila saudara saat ini sedang mengalami kehancuran, mungkin bisnis saudara atau pekerjaan di PHK, atau mungkin tidak bisa kuliah, harus online, sekolah juga harus online. Yang tidak biasa harus kita kerjakan saat ini.
Atau mungkin saudara hancur, kehidupan saudara hancur. Mari datang dan izinkan Tuhan Yesus menyatukan kembali kehidupan saudara. Hanya Dia jalan yang terbaik bagi setiap orang yang hidup di dalam ketakutan saat ini. Karena pada saat kita datang kepadanya dan mengangkat tangan menyerahkan semua tekanan, beban, badai kehidupan ini, maka percayalah, Dia akan turun tangan mengambil semua ketakutan, masalah-masalah kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, sakit penyakit, kesedihan kita, semua pergumulan kita. Dan Dia menggantikan dengan kedamaian, sukacita, kelegaan yang dunia tidak bisa berikan. Harapan baru dan kasih-Nya mengalir penuh di dalam hati kita semua. Ketika saudara merasa khawatir, cemas, panik, atau merasakan takut, jangan lari. Saat itulah kita perlu waktu untuk fokus kepada Yesus, untuk fokus kepada Tuhan. Ingatlah saudara, Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia selalu ada bersama-sama saudara dan saya. Setiap saat Dia menunggu kita. Dia menunggu kita datang untuk mengambil alih segala masalah dan menggantikannya semua dengan kelegaan. Jadi sebesar apapun badai di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak perlu takut. Sekalipun badai itu membahayakan hidup kita atau bahkan nyawa kita, tetapi sebagai anak-anak Allah, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Percaya dengan iman, Dia akan menghardik badai kehidupan kita. Dan Dia memberi kita rasa aman dan damai. Karena kuasa tangan Tuhan Yesus yang perkasa melindungi kita semua. Dia Allah yang penuh kasih, akan mengangkat kita, menggendong kita, mengalahkan badai dan persoalan kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami kurang percaya. Ampuni kalau selama ini kami merasa kuat sehingga kami mengambil jalan kehidupan ini dengan cara kami, dengan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Kami berjanji mulai hari ini kami akan datang kepadamu, duduk diam, menyerahkan segala pergumulan hidup ini ke dalam kuasa tangan-Mu yang perkasa. Dan kami percaya dengan iman di dalam Engkau Yesus Tuhan, Engkau akan mengangkat semua permasalahan kami, pergumulan hidup kami dengan damai sejahtera, dengan kelegaan, jalan keluar. Segala sesuatu ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami di dalam kuasa tangan-Mu yang perkasa. Aku berdoa Tuhan, khususnya buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah DRP ini Tuhan. Di rumah-rumah ataupun bersama dengan teman, di tempat-tempat mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami semua diberkati, kami diberikan kekuatan yang baru, harapan yang baru, iman percaya yang baru kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, bukan karena kekuatan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan bekerja atas kami, Tuhan menyertai kehidupan kami,
siapa yang dapat melawan kami? Bahkan Engkau akan menggendong kami, Engkau akan mengangkat kami keluar untuk menjadi pemenang di dalam masalah-masalah kami. Dalam pandemi ini Tuhan, khususnya COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Allah dilalukan, dijauhkan dari COVID-19. Tidak ada yang tertular, tidak ada yang mengalami masalah-masalah yang apapun dunia rencanakan atas kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan, hamba mohon, bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami semua. Supaya di masa pandemi COVID-19 ini, kami terus berharap hanya kepada-Mu. Kami terus menyatu kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau lah pokok anggur kehidupan kami. Kami ranting-ranting-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendapatkan kehidupan yang daripada-Mu, yaitu pokok anggur kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua di atas awan yang permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe dan jaga kesehatan.